Akhirnya PPKM di DKI ini naik menjadi level 2 dan itu pun sebenarnya luas ini tadi. Tapi seperti kita ketahui bahwa vaksin ini belum merata seluruhnya. Masih ada 25% yang belum. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Selamat datang di gelombang ketiga COVID. Dengan COVID Omicron menjadi bintangnya atau menu utama. Hal ini adalah sesuatu yang sudah diprediksikan oleh saya, oleh para ahli, dan saya kira ini adalah sebuah hal yang hakiki, pasti akan terjadi. Maka yuk kita ketahui fakta-fakta apa yang terjadi, dan semoga kita tidak cemas dan kita ikuti semua arahan dari Presiden Jokowi, dan semoga kita segera cabut atau pergi dari pandemi ini. Yang pertama, di sini mengatakan bahwa saya tulis di sini 6 kali lipat karena berdasarkan data yang saya peroleh. Di mana di sini tertulis bahwa di Amerika ini jika saat kemarin COVID-19 varian Delta ini kecepatannya itu 250.000 orang atau pasien atau infeksi per hari, maka saat Omicron ini meningkat menjadi 800.000. Itu artinya lebih dari 3 kali lipat. Dan di Perancis, dari sebelumnya 60.000 per hari, kali ini menjadi 360.000 per hari. Inilah 6 kali lipat. Dan di Jepang, di mana jumlahnya saat terjadi COVID Delta, ini di 25.000 per hari. Sekarang menjadi 65.000 per hari. Hampir 3 kali lipat. Dan di Indonesia, ini merebak dengan cepat dan terjadi paling cepat di 5 provinsi. Dan ini terjadi secara sistematis. Seperti orang-orang yang memang datang dari luar negeri, pergi urusan bisnis, dan semuanya berasal dari DKI Jakarta. Memang kalau dipercaya di sini, dan apa yang kita baca di media, ini lebih ringan. Sehingga orang menganggap kalau, kita bisa lebih berkreatif ria atau tetap melakukan apapun itu. Yang mereka lupa bahwa bed occupancy rate atau BOR ini sudah mencapai 60%. Yang artinya jika terjadi sesuatu yang dianggap kritis atau emergency di sini, maka ketersediaan tempat tidur ini mulai menipis. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan dari BOR atau BOR ini tadi, maka level PPKM ini ditentukan. Dan level PPKM ini walaupun memang akhirnya tetap mengikuti dari sang magician, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan di sini sebagai penanggung jawab penanggulangan COVID, maka kita tahu akhirnya PPKM di DKI ini naik menjadi level 2. Dan itu pun sebenarnya diusulkan oleh Wagub DKI untuk naik level dan berharap agar pertemuan tatap muka ini diturunkan presentasenya. Nah, dilihat juga dari data, dan kita tahu bahwa mereka ini menyerang orang-orang yang belum divaksin. Orang-orang yang memang karena mungkin penyakit yang mereka ini derita, mereka tidak bisa divaksin, atau mereka yang anti vaksin, atau menyerang kepada anak-anak. Dan ini adalah satu hal yang harus kita ketahui. So, mungkin saja hal ini lebih ringan karena kita sudah 2 kali divaksin, dan beberapa diantaranya termasuk saya sudah di booster vaksin. Tapi tetap harus ingat bahwa walaupun Omicron itu ada dan saat ini sedang tren, varian Delta itu tetap masih ada loh, dan harus hati-hati. Sehingga kalau ditanya di sini obatnya apa, tetap kita lihat bahwa vaksin adalah sebuah cara yang paling ampuh untuk meningkatkan imunitas dan mengurangi gejala serta efek dari penyakit ini tadi. Maka carilah vaksin dan gunakan vaksin itu tanpa memilih lagi. Apapun yang terbaik, ambil saja. Saat kemarin saya dapat 2 kali Sinovac, berharap ingin dapat Pfizer, tapi ternyata dapat AstraZeneca, so be it. Saya sudah disuntik, dan ternyata baik-baik saja. Tidak ada permasalahan, dan mungkin lapar dan ngantuk saja. Tapi saya pikir itu cuma gejala kemalasan saya di hari Minggu. Dan mana
Kita tahu bahwa rate kematian ini tadi memang akhirnya berhasil ditekan dengan menyebarnya vaksin yang lebih luas ini tadi. Tapi seperti kita ketahui bahwa vaksin ini belum merata seluruhnya. Masih ada 25% yang belum tervaksin secara sempurna. Dan untuk ini harapannya pemerintah tetap berusaha untuk push persentase orang yang tervaksin dan juga segera menyediakan obat COVID untuk mengurangi gejala yang ada. Sebenarnya apa yang kita lihat dengan jumlah yang saat ini ada itu jauh dari angka yang ada di kenyataan. Karena Indonesia seperti kita ketahui sangat lemah di dalam tracing. Nah karena itu yuk kita sama-sama jika ternyata kalian merasakan gejala langsung lakukan isolasi mandiri. Dan sebisa mungkin jika terjadi satu hal yang mana seseorang ini merasa bahwa dirinya sakit, maka langsung kabarkan ke orang-orang yang kalian jumpai. Sebisa mungkin kita hindari penyebarannya. Dan dengan ini harapannya ini semua tidak akan jatuh ke seseorang yang akan belum divaksin atau mereka punya penyakit yang sudah mereka derita sebelumnya dan akan berakibat fatal hingga kematian kepada diri mereka. Dan dari situ maka triage atau kita mengetahui kita ini separah apa. Jangan karena kita ketahuan positif terus kita minta untuk bisa dilakukan sebuah perawatan di rumah sakit COVID yang seharusnya mereka ini merawat para korban COVID yang lebih emergency atau memiliki penyakit tertentu dan memiliki sebuah gejala yang lebih parah dibandingkan orang-orang yang memiliki mild symptom. Maka dari sini kita harus tahu dan harus tetap waspada. Dan walaupun itu terjadi, kita tahu bahwa jika kita ingin melockdown atau menaikkan PPKM menjadi level tertentu, maka kita akan men-setback ini kembali. Dan sepertinya pemerintah akan mengalami kesulitan, kita pun akan mengalami kesulitan dalam hal sosial dan ekonomi. Maka yuk, ini adalah satu hal yang harus kita lewati. Ini sebuah hujan yang harus kita tunggu selesainya. Maka saat di luar sedang hujan, janganlah mencoba untuk pergi kemana-mana. Cobalah untuk diam di rumah, dan jika memang harus pergi, lakukan pengamanan agar kita tidak harus basah dan menjadi sakit karena hujan itu tadi. Maka tetap di sini bahwa kita tidak bisa sembuh sendiri. COVID atau Omikron atau apapun yang akan muncul di kemudian hari ini tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan atau sayap untuk bisa traveling dan berpindah secara ajaib dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kitalah sebagai manusia yang memang berjasa untuk memindahkannya. Dan karena itu marilah kita jaga, kita lalui gelombang ketiga, dan nanti di akhir Maret kita akan bisa keluar dari gelombang ini dan bisa merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Jika kalian ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa di konten yang selanjutnya.